Sejak hari itu tidak ada hal aneh yang terjadi di Taman Bodok. Nyonya besar Lois merawat Duke sendiri dan tidak lagi mendesak Tracy untuk menemani Duke. Tapi Maggie masih tetap meluangkan waktu untuk menemani anak-anak setiap hari, mengajari mereka cara melukis dengan cat minyak dan membuat berbagai jenis dimsum yang lucu. Selain Carlos, 5 anak lainnya sangat menyukainya. Tracy tahu peringatan yang dia berikan sebelumnya sangat berguna, tapi juga tidak berani menganggapnya enteng. Dia memberitahu Naomi dan Paula untuk melindungi anak-anak. Jeff tetap berjaga keamanan di Taman Bodok. Beberapa kali ada orang yang mencoba masuk ke Taman Bodok, tapi diusir olehnya. Namun dia selalu merasa ada orang yang membantunya secara diam-diam. Dia mengira orang itu adalah orang utusan Duke, jadi dia tidak banyak bicara. Waktu berlalu dengan sangat berwarna, tapi juga membosankan. 1 bulan berlalu dalam sekejap mata dan hanya tersisa 3 hari lagi sampai waktu yang telah disepakati Tracy dan Daniel. Tracy menyaksikan setiap hari waktu semakin dekat dan suasana hatinya mulai terasa lebih berat karena sama sekali tidak ada kabar dari kota Bunaken. Sejak telepon hari itu, Daniel tidak pernah menghubunginya lagi, juga tidak menghubungi Carlos. Selama ini hanya Carlos yang menelpon karena dia merindukan maminya, tapi juga tidak membahas soal Daniel. Carlos menangis saat dia melihat Carlos dan Carla melalui video. Carlos buru-buru bertanya, "Kamu kenapa, Carlos? Kenapa menangis?" "Aku merindukan kalian." Carlos menyeka air matanya sambil berkata dengan tersedak, "Kalian berdua bersama dengan Mami. Aku di rumah sendirian sangat sepi." "Di mana Papi? Apa Papi tidak menemanimu?" Carla merasa sangat sedih dan mengambil tisu untuk menyeka air matanya di layar, tapi sayangnya dia sama sekali tidak bisa menyekanya. "Papi sangat sibuk. Akhir-akhir ini tidak bisa di rumah." Carlos menundukkan kepalanya dengan sedih dan tidak berani melihat mereka. Dia tidak pandai berbohong dan juga tidak ingin berbohong pada mereka, tapi dia terpaksa berbohong. Tracy melihat Carlos tidak lagi ceria seperti sebelumnya, membuatnya merasa sangat sedih dan tertekan. "Kak Carlos, jangan menangis. Beberapa hari lagi, Papi akan membawamu datang menjemput kami. Nanti kita bisa bertemu lagi." Carla menghiburnya dengan sedih, lalu dengan marah mengeluh, "Beberapa waktu ini, teleponku tidak bisa tersambung. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Papi lakukan? Kenapa tidak mempedulikan kita lagi?" "Carla, Papi seharusnya sedang sibuk mengurus sesuatu. Kita harus memakluminya." Carlos tidak senang saat Carla menyalahkan papinya, lalu berkata dengan serius, "Terakhir kali Papi menelpon kita, suaranya tidak seperti biasanya. Mungkin Papi sakit." "Baiklah." Carla cemberut dan tidak berani berbicara. "Betul, Papi sakit. Jangan menyalahkannya." Carlos berseru. "Papi sakit apa?" Carlos segera bertanya. Aku. Carlos tiba-tiba panik, matanya berkedip dan raut wajahnya berubah. "Carlos, cepat katakan." Carlos cemas. "Sebenarnya Papi kenapa?" "Aku juga harus pergi ke sekolah." Carlos buru-buru menutup panggilan videonya. Terdengar suara bip, sinyal putus. Carlos mengangkat tablet dengan sangat marah. "Kak Carlos, apa yang kalian bicarakan? Apa Papi benar-benar sakit? Apa parah?" Carla bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa. Tracy tidak ingin anak-anak khawatir, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Papi memberitahu Mami, dia terluka ringan saat sedang mengurus urusan di luar, tapi tidak parah." "Benarkah?" Carlos bertanya balik. "Tentu saja," Tracy berkata sambil tersenyum. "Sudah beberapa waktu yang lalu. Sekarang lukanya seharusnya sudah hampir sembuh. Kalian jangan khawatir."
Papi menelpon Mami. Kenapa Mami tidak memanggil kami? Carlos menatap Tracy dengan curiga. Waktu itu sudah sangat malam, kalian sudah tidur. Tracy menjelaskan. Lain kali saat papimu menelpon, Mami pasti akan memanggil kalian. Mungkin beberapa hari lagi papi kalian akan menghubungi Mami. Tracy menghibur anak-anak dan mencoba menelpon Daniel, tapi masih tidak tersambung. Dia melihat kalender benar hanya tersisa 3 hari lagi sampai waktu yang telah mereka sepakati. Namun Daniel masih tidak menjawab telepon dan tidak ada kabar apa yang terjadi padanya. Setelah ragu-ragu sejenak, Tracy menelpon Ryan. Anehnya Ryan juga tidak menjawab teleponnya. Lalu Tracy segera menelpon Thomas, langsung dimatikan. Tracy semakin cemas, kedua asistennya tidak bisa dihubungi. Apa yang terjadi? Kemudian Tracy mencoba menelpon Lily. Ini adalah harapan terakhirnya. Jika Lily pun tidak bisa dihubungi, maka dia akan mengutus orang untuk menyelidiki keadaan Daniel. Telepon berdering sekian lama, tidak ada yang menjawabnya, dan Tracy hendak menutup telepon. Pada saat ini, telepon tiba-tiba terhubung dan dengar suara familiar terdengar. Nona Tracy. Lily tetap memanggil Tracy seperti sebelumnya. Lily, apa sesuatu terjadi pada Daniel? Tanya Tracy terus terang. Tidak, Lily menjawab sambil tersenyum. Apa yang bisa terjadi pada Tuan Daniel? Kenapa aku tidak bisa menghubunginya? Tracy sangat bingung. Aku sama sekali tidak bisa menghubunginya. Mohon tunggu. Lily mengalihkan panggilannya ke yang lain. Tracy merasa terkejut saat mendengar suara familiar ini. Merindukanku. Ini Daniel. Tracy tertegun dan beberapa saat baru tersadar. Daniel, kamu di sana? Aku belum mati. Daniel tersenyum kecil. Senang masih bisa hidup dan melihatmu. Kalimat ini entah kenapa terkandung makna yang tidak jelas, seolah-olah dia baru saja bangkit dari kematian dan merangkak kembali dari tepi neraka. Makanya dia mengatakan perkataan tentang hidup. Apa maksudmu? Tracy bingung. 3 hari lagi, aku akan muncul di hadapanmu. Setelah Daniel mengatakannya, dia menutup telepon. Tracy masih tertegun, tidak tahu harus mengatakan apa. Dia selalu merasa bahwa selama ini pasti banyak hal terjadi pada Daniel. Walaupun begitu, baguslah jika dia masih hidup. Dia bilang 3 hari lagi akan muncul di hadapannya, maka tidak masalah. Tracy menarik nafas dalam-dalam, memilah-milah pikirannya, lalu memberitahu Carlos dan Carla. Carla, Mami baru saja menelpon Papi. 3 hari lagi Papi akan datang bertemu kita. Benarkah? Carlos dan Carla segera mendekat, lalu Carlos mengulurkan tangannya. Mami, berikan teleponnya. Aku ingin bicara dengan Papi. Sudah ditutup. Tracy memperlihatkan riwayat panggilannya. Lihat, ini nomornya Bibi Lily. Papi baru saja telepon pakai ponselnya. Kenapa Papi tidak memakai ponselnya sendiri? Kalau masih agak ragu, mungkin ponselnya bermasalah, atau Tracy sedang berbicara saat ponsel Carlos tiba-tiba berdering panggilan video dari Carlos. Dia segera menerimanya. Carlos, Kak Carlos, Carla, Mami, Papi akan pulang malam ini. Aku sangat senang. Carlos menari dengan gembira di ujung telepon sana. Papi bilang 2 hari lagi akan membawaku ke Prancis untuk bertemu kalian. Benarkah? Baguslah. Akhirnya muncul senyuman di wajah Carlos dan sekarang dia baru percaya bahwa papinya benar-benar sudah kembali. Baguslah, baguslah. Carla juga bersorak. Kak Carlos, bawa Roxy juga. Kami sangat merindukannya. Iya, aku memang berencana ingin membawanya.
Carlos mengangguk-anggukkan. Di belakangnya Roxy mengepakkan sayapnya dan berteriak dengan penuh semangat, "Carlos, Carlos, Carlos, Mami!" Kuak! Di belakangnya Roxy, si elang juga berseru seolah ingin mengatakan jangan melupakannya. Anak-anak sangat senang saat berpikir keluarganya akan segera bersatu kembali. Ada senyum bahagia di wajah Tracy. Dia tidak mau mengakui di dalam hatinya dia benar-benar menantikan hari itu. Mungkin karena merindukan Carlos, Tamara melewati pintu sambil membawa beberapa dimsum. Ia kebetulan melihat adegan ini. Matanya memancarkan cahaya yang rumit. Setelah itu Tamara datang ke kamar Maggie dan melamporkan tentang adegan yang ia lihat tadi. Setelahnya mendengarnya, seorang pelayan pribadinya berkata dengan marah, "Kukira Nona Tracy dan mantan suaminya sudah benar-benar berpisah. Tapi sekarang tampaknya hubungan mereka masih cukup dalam. Tidak masuk akal, dia akan menikahi tuan muda kita. Bagaimana bisa berhubungan dengan mantan suaminya?" kata pelayan lain dengan marah. "Iya, bertindak sembarangan seperti ini, dia anggap tuan muda kita apa?" Pelayan lain juga marah. "Nyonya besar, apa Anda ingin bicara dengan Nona Tracy?" Tamara berkata dengan lembut. "Jika mantan suaminya ingin bertemu anak-anak, biarkan orang yang mengantarnya ke sana. Nona Tracy tidak harus ikut, kan?" "Mari kita kesampingkan dulu. Tracy adalah orang yang punya pendirian dan pemikirannya sendiri. Hal yang sudah tidak dia putuskan, tidak ada orang yang bisa mengubahnya. Kita juga tidak bisa menyinggung mantan suaminya itu." Maggie mengerutkan kening. "Jangankan tidak diizinkan untuk bertemu, jika dia datang ke sini, kita juga harus menyambutnya dengan sopan, seperti tamu VIP." "Kalau begitu," Tamara tampak khawatir. "Aku lihat 2 hari ini kakak agak gelisah. Mungkin karena kakak sudah tahu mereka akan bertemu." "Benar, saat aku mengantarkan kopi untuk tuan muda tadi, dia duduk sendirian sambil melamun." Pria lain juga berkata. "Putraku terlalu polos." Maggie menghela nafas. "Jika aku tidak membantunya, dihianati orang lain pun dia tidak akan tahu." Lalu dia terdiam sejenak dan menambahkan, "Daniel tidak mudah untuk dihadapi. Aku harus mulai bereaksi di sini sebelum dia datang." Para pelayan tidak mengerti apa yang Maggie maksud. Mereka tidak mengerti arti kata dari bereaksi di sini. Tamara langsung mengerti. "Bibi, maksudmu?" "Kemarin aku berdiskusi dengan anak-anak bahwa aku ingin mengundang rombongan sulap untuk tampil di Taman Bodok." Maggie tersenyum. "Bersiaplah, minta rombongan sulap datang besok sore." "Baik." Tamara segera pergi melaksanakannya. Saat keluar, dia bertemu dengan Duke yang datang untuk mencari Maggie. Ia buru-buru memberi hormat. "Kakak?" "Iya." Duke menjawab, mendudukkan kepalanya dan berjalan ke kamar ibunya. Sejak Tamara berinisiatif untuk memeluknya saat dia flu sebelumnya, Duke terus menghindari Tamara karena dia takut akan melakukan tindakan yang tidak pantas. Tamara terlihat agak sedih saat melihat Duke yang terus menghindarinya, tapi dia juga dengan cepat mengalihkannya pandangan dan melanjutkan urusannya sendiri. Duke mengetuk pintu kamar ibunya dan berkata langsung, "Ibu, aku ingin mengajak Tracy ke pantai selama 2 hari." "Kenapa tiba-tiba ingin pergi ke pantai?" Maggie menatap Duke dan menyadari ekspresi takutnya. "Apa karena Daniel akan datang menjemput anak-anak? Kamu khawatir cinta lama Tracy dengannya akan bersemi kembali?" Mendengar pertanyaan terang-terangan ini, raut wajah Duke berubah. Ia segera menjelaskan, "Tidak, Tracy bukan orang seperti itu. Di dunia cinta, tidak ada yang mutlak." Maggie mencibir. "Lagi pula Daniel memang lebih unggul darimu." "Ibu, jangan bicara lagi."
Semakin Duki mendengarkan, dia semakin gelisah. Selama lebih dari sebulan di Taman Bodok, hubungannya dengan Tracy tidak ada perkembangan. Sekarang Daniel akan datang, dia merasa semakin takut. Hari ini dia membahas tentang pernikahan dengan Tracy, tapi dia tidak mempedulikannya dan langsung mengubah topik pembicaraan, lalu pergi menemani anak-anak. Duka khawatir jika ini terus berlanjut, apakah pernikahan ini benar-benar bisa diadakan sesuai jadwal. Itu sebabnya dia berpikir untuk membawa Tracy ke pantai selama 2 hari. Mungkin hubungan mereka berdua bisa lebih dekat dan lebih erat. Sudah berapa lama kamu mengenal Tracy? Maggie bertanya balik. Lebih dari 2 tahun. Suasana hati Duka sangat tertekan. Apa ibu bisa membantu merawat anak itu selama 2 hari? Aku ingin membawa Tracy ke pantai berdua saja. Kamu masih tidak mengerti maksudku. Maggie mengerutkan kening. Kalian berdua sudah saling kenal selama 2 tahun. Kamu mengikutinya kemanapun dia pergi. Kalian menghabiskan banyak waktu bersama. Jika dia punya perasaan padamu, sekarang kamu tidak akan panik di sini. Tracy punya perasaan pada aku, tapi Duka ingin menjelaskan sesuatu, tapi sayangnya dia sendiri tidak bisa mengatakannya. Tracy mungkin punya perasaan padanya, tapi itu hanya perasaan sebagai teman, sama sekali bukan hubungan antara pria dan wanita. Jika tidak, dia tidak akan menjaga jarak darinya sampai sekarang. Duka menghela nafas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya dengan frustasi. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah menggunakan berbagai cara, tapi sepertinya tetap tidak berguna. Anak bodoh, kamu terlalu polos. Maggie memandang putranya dengan sedih. Coba kamu pikirkan, kenapa Tracy dan Daniel bisa punya perasaan satu sama lain? Daniel memiliki temperamen yang kejam, keras kepala, dan mendominasi. Bahkan dia juga musuh lama keluarga Moore. Tapi kenapa Tracy tidak bisa melupakannya? Aku juga tidak mengerti. Duka mengerutkan kening. Aku dengar mereka berdua bertemu secara tidak sengaja. Tracy hamil dan melahirkan anaknya, tapi dia tidak tahu identitas Daniel sebenarnya. Lalu mereka bertemu lagi secara tidak sengaja. Itu baru benar. Maggie sekira memahami maksudnya. Mereka berdua pada awalnya tidak saling mengenal, tapi mereka memiliki hubungan secara tidak sengaja. Saat hamil dan melahirkan anak, dari lubuk hati Tracy, dia sudah tahu bahwa dia adalah milik Daniel. Sebenarnya, banyak wanita akan memiliki mentalitas seperti itu. Begitu mereka ditiduri oleh seorang pria, mereka tanpa sadar akan mengunci pria itu di dalam hatinya. Intinya adalah saat kamu meniduri wanita ini, dia akan jatuh cinta padamu. Mengerti? Apaan ini? Duka sama sekali tidak setuju. Bukankah 2 orang saling jatuh cinta harus terjadi secara alami? Bagaimana boleh seperti ini? Itu tidak menghargai orang. Maggie terdiam. Lupakan saja, pikiranmu belum terbuka. Percuma jika ku ajari. Ibu, jangan mengajarkan hal yang tidak benar. Ini pemikiran yang salah. Duka sangat bersikukuh pada pemikirannya. Ibu hanya perlu membantuku merawat anak-anak. Tracy menyukai pantai, jadi aku hanya ingin membawanya melihat pantai. Aku akan cari cara agar bisa menenangkan hatinya. Aku percaya jika berusaha keras, masalah sesulit apapun bisa teratasi. Selama aku menunjukkan ketulusanku, hatinya akan tergerak. Oke, jika kamu bisa mengajak Tracy ke pantai, serahkanlah anak-anak padaku. Maggie malas berdebat dengannya. Kebetulan, aku sedang menyuruh pesulap untuk datang ke sini besok, menunjukkan sulap di depan anak-anak. Baguslah, Duka sangat gembira. Sekarang aku akan menemui Tracy, mengajaknya pergi ke pantai. Pergilah,
Kebetulan aku juga ingin mencari anak-anak, memberitahu mereka kabar baik. Setelah mereka tahu, mereka pasti akan sangat senang. Maggie meletakkan gelas kopinya lalu bangkit berdiri dan keluar. Terima kasih ibu. Duka memeluk ibunya dan bergegas keluar untuk mencari Tracy. Maggie memandanginya, punggung putranya yang sedang bersemangat itu. Ia menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Nyonya besar, bukankah Anda bilang mau melakukan itu? Kenapa Anda malah menyetujui tuan muda? Pelayan bertanya dengan suara rendah. Tracy tidak akan pergi bersamanya. Sekarang pikirannya hanya tertuju pada mantan suaminya. Tidak sabar bersama anak-anak menunggu kedatangan mantan suaminya ke sini. Maggie sangat yakin rencana kita berjalan seperti sebelumnya.